Tenis meja salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada kegiatan Porseniwada, Pekan Olahraga dan Seni Wartawan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun ini digelar Porseniwada ketiga di Kota Lubuk Linggau pada tanggal 3 hingga 5 Agustus 2023. Turnamen ini salah satu ajang pemanasan bagi insan pers jelang digelarnya Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas ke-14 yang direncanakan tahun depan pada bulan Juli tahun 2024 di Kota Padang, Sumatera Barat. Buganza untuk berpasangan Noviansa Muara ini Turnamen Porseniwada di kota perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Bengkulu ini mempertandingkan nomor tunggal dan ganda putra. Diikuti petenis meja insan pers di bawah naungan PWI utusan Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Pada turnamen terbuka kali ini diikuti 22 petenis meja untuk nomor tunggal dan 20 orang atau 10 pasang untuk nomor ganda putra. Jumlah peserta kali ini terkesan berkurang dibandingkan jumlah peserta Porseniwada kedua di Prabu Mulih tahun lalu. Karena ketentuan dari panitia setempat yang tidak membolehkan pemain merangkap. Pemain tunggal tidak diperbolehkan bermain pada nomor ganda, demikian sebaliknya. Ketentuan ini sempat menjadi perdebatan karena kedatangan peserta dari berbagai kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan yang terbilang cukup jauh ke Kota Lubuk Linggau ini hanya bisa bermain tunggal atau ganda saja. Belum lagi pertandingan gelar menggunakan sistem gugur sehingga jika kalah pada pertandingan awal dipastikan sudah harus angkat koper. TVRI Sumatera Selatan pada event kali ini mengikutkan 4 petenis meja. Masing-masing 2 tunggal atas nama Hakim Suhaimi dan Efran. Sedangkan 2 petenis meja lainnya, Edis Bronson dan Aufi Farhad, terpaksa mengisi kuota ganda.
Pada Porseniwada kedua tahun lalu, petenis meja utusan TPRI Sumsel merebut juara umum setelah menyabet juara 1 tunggal dan ganda putra serta juara keempat tunggal putra. Khusus untuk cabur tenis meja ini, para peserta cukup antusias karena para juara punya kans untuk bisa ikut pada Perwanas tahun depan dengan syarat memiliki kartu uji kompetensi wartawan atau kartu UKW. Ya, ini kan salah satu cabang olahraga yang memang dipertandingkan di Pekan Olahraga Wartawan Nasional, dan di daerah juga kita setiap event Porseniwada dipertandingkan. Dan ini sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman wartawan baik yang baru maupun yang sudah lama untuk terus berlatih dan mempersiapkan event-event yang dilakukan antar wartawan. UKW itu wajib dilakukan, diikuti karena syarat untuk mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Mungkin paling tidak memberi peluang untuk bisa sangat kita kasih kesempatan pada teman-teman atlet untuk mengikuti UKW sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan surat edaran sebelumnya, untuk cabur tenis meja setiap kabupaten kota diperbolehkan mengirimkan 2 pasang pemain ganda dan 2 pemain tunggal. Namun karena aturan dan ketentuan yang diberlakukan tidak memperbolehkan rangkap kegiatan dengan cabur dan nomor lomba lainnya, jumlah peserta menjadi berkurang. Sehingga setiap kabupaten kota tidak mampu memenuhi kuota yang diharapkan. Peserta yang hadir akhirnya memilih nomor lomba dan pertandingan yang paling berpeluang untuk bisa menjadi yang terbaik. Selain tenis meja, ada yang lebih memilih ikut pertandingan mini soccer, gaplek, lomba azan maupun karaoke. Dari 22 peserta yang mendaftar di cabur tenis meja, dilakukan sidik khusus untuk para juara tunggal dan ganda Porseniwada periode sebelumnya. Di samping itu juga sidik bagi pemain diketahui peringkat 1 di kejuaraan yang diikuti sebelumnya. Sementara pemain lainnya langsung diundi mengisi bagan yang sudah disiapkan. Dari pengamatan panitia penyelenggara, para pemain tenis meja yang sehari-hari berprofesi sebagai awak media sudah cukup baik, meski masih perlu banyak pembenahan untuk bisa berbicara di level nasional. Untuk permainan sudah memenuhi standar, peralatan juga bed sudah memenuhi standar, cuman yang perlu ditingkatkan untuk kawan-kawan lain lagi itu mengenai kedisiplinan, karena dari daftar nama yang ada, kami dari pihak panitia itu ada beberapa atlet yang belum bisa hadir. Untuk kedepannya kami harapkan itu agar dapat hadir tepat waktu agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, apa yang perlu ditingkatkan mungkin lihat kondisi yang ada sekarang ini
untuk bisa di level nasional nanti Perwanas? Mungkin jam terbang mungkin. Jadi kita lihat tadi jam terbang untuk atlet-atlet yang sudah menang ini lebih dibanyakkan lagi, karena lihat tadi mental itu bertanding dari servis ada yang nggak masuk berulang-ulang itu, jadi dapat kita pastikan bahwa itu mungkin dari segi faktor mentalnya. Jadi kita banyak di jam terbang supaya dia terbiasa untuk ke tingkat level yang lebih tinggi. Gitu. Pertandingan tenis meja antar awak media yang digelar di GOR PTMSI Kota Lubuk Linggau terbilang cukup meriah. Pada turnamen tenis meja kali ini digunakan 3 dari 5 meja yang ada di GOR ini. GOR ini cukup representatif untuk menggelar turnamen tenis meja tingkat provinsi. Karena GOR ini sudah seringkali menggelar event yang sama dengan jumlah peserta dan kualitas pemain yang jauh lebih baik. Dari event yang cukup baik ini tidak menutup peluang ke depan bakal digelar event yang lebih besar dengan jumlah peserta lebih banyak dan kualitas pemain yang lebih baik. Karena dengan kelengkapan peralatan yang tidak terlalu mahal dan ruang yang terbatas, masih bisa menggelar turnamen sesuai skala yang diinginkan. Pada babak pra-penyisian hingga penyisian awal dan babak selanjutnya, para pemain unggulan baik Ardianus dari Lubuk Linggau dan Hakim Soemi dari TVRI tidak mengalami hambatan yang berarti. Barulah memasuki babak semifinal, baik Hakim maupun Ardianus harus mengakui ketangguhan lawan-lawannya. Namun demikian, keduanya menyudahi pertandingan rata-rata sapu bersih dengan skor akhir 3-0. Di babak final terjadi pertandingan cukup sengit antara Hakim Soemi sang juara bertahan melawan Ardianus, utusan dari kontingen Kota Lubuk Linggau. Sejak awal pertandingan terjadi perolehan angka cukup ketat. Namun pemain tuan rumah Ardianus dengan pengalaman bertanding serta skill yang cukup baik ini, akhirnya pemain yang masuk kelompok divisi 1 ini berhasil menjadi yang terbaik. Ini debut pertama di PWI ya? Pertama. Nah, barangkali gimana kesannya dengan turnamen POR Wartawan Daerah ini? Kesannya yang bagus lah, semoga tiap tahun akan diadakan seperti ini POR Warga tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita sebagai wartawan tidak hanya melulu nyari berita, tapi ada jenjang prestasi untuk kedepannya di nasional maupun di provinsi. Harapan kita semoga kita yang bisa mewakili Sumatera Lubuk Linggau maupun Sumatera Selatan untuk jenjang nasional untuk mengharumkan Provinsi Sumatera Selatan ke depannya di ajang Perwanas nanti. Saya sendiri dari PWI Lubuk Linggau, Aden Samarindo, mengajak teman-teman wartawan media manapun harus bergabung, harus giat berolahraga. Karena kenapa? Karena dengan adanya POR Seni wadah kita untuk berprestasi antar wartawan se-Sumatera Selatan.
Sementara itu pada nomor ganda tidak kalah serunya dibandingkan nomor tunggal. Karena pada nomor ganda harus terjalin keharmonisan pasangan yang secara bergantian memukul bola lawan. Sehingga tidak jarang ada yang hanya bisa saling pandang saat bola masuk dari pukulan lawan. Disinilah menariknya cabur tenis meja yang perlu banyak saling melengkapi. Dari 10 pasang peserta yang terdaftar, panitia membagi menjadi 2 full, memisahkan 2 pasangan terbaik. Masing-masing Aufi dan Edis, kolaborasi juara dan runner-up tahun lalu, dan pasangan Firdaus Komar dan Dendi Romi sang peringkat 3. Setelah melewati babak penyisihan hingga perempat final, kedua pasangan ini tidak terlalu sulit untuk bisa menembus babak semifinal. Namun tidak disangka satu pasangan dari kontingen Lubuk Linggau, Aspin Dodi dan Joni, diam-diam tidak terpantau sebelumnya berhasil menyodok masuk semifinal. Di luar dugaan, di babak semifinal, Aspin dan Joni berhasil mengalahkan unggulan 2 pasangan ketua PW Sumsel, Firdaus Komar dan Dendi Romi. Pada babak final terjadi pertarungan yang cukup menegangkan bagi juara bertahan. Aufi dan Edi saat latihan yang tidak terlalu sering berpasangan harus mengakui ketangguhan pasangan Aspin Dodi dan Joni pada babak final dengan skor akhir 3-0. Saya sangat positif karena selain kita yang utama silaturahmi antar atlet seluruh kota kabupaten, kedua ini salah satu cikal bakal atau menggali potensi para wartawan. Selama ini kan wartawan tahunya cari berita, lupa ada olahraga, kan? Dengan semangat ini harapannya termotivasi kawan-kawan media untuk berlatihan, salah satu tenis meja. Harapannya kawan-kawan ini jangan jadikan target tapi hobi. Ya, hobi kan supaya kawan-kawan itu termotivasi. Jadi ketika lomba tidak jadi tujuan. Penting sehat dulu, Pak. Penting sehat dulu. Dari turnamen yang memperebutkan medali dan uang tunai ini menjadi pelajaran berharga bagi insan pers untuk saling menjaga sportivitas dan kesehatan. Selain aktivitas kerja rutin yang tidak mengenal waktu, harus diimbangi dengan secara teratur berolahraga. Karena bekerja dan berolahraga harus sering sejalan.